Waduh, gila. Tumben banget nih, Jakarta panas banget. Udah Jakarta panas, dibikin kopi juga panas. Di luar lagi, aduh. Obrolan tentang BBM nih, teman-teman, naik. Pada panas. Ya daripada panas, ya udah lu kita sharing lah. Bareng-bareng nih sama gue, Tiko Saputra, di segmen Opo Iki, obrolan politik terkini. Akhir-akhir ini langit Jakarta panas banget. Tadi panas, dibikin kopi juga panas. Ditambah lagi juga kemarin banyak yang berdebat ya tentang BBM naik. Itu kan semakin panas. Ya daripada kita berdebat di luar, ya udah yuk kita sharing bareng di Kanal 3 bareng gue Tiko. Jadi untuk teman-teman nih, terutama yang sering naik motor, mungkin yang apalagi yang sering naik mobil nih, pasti ada lah yang berkomen bahwa BBM naik. Nih guys, lihat dulu nih. Yang pertama, BBM naik itu kan sebenarnya kan Pertalite ya. Ya kan? Pertalite. Nah, sebenarnya Pertalite itu kan digunakan untuk kendaraan bermotor ya. Ini teman-teman nih diperhatiin nih, kendaraan bermotor ya. Tapi secara fakta banyak banget ternyata mobil-mobil mewah loh, mobil-mobil mewah ya nggak perlu kita sebutin merek lah, teman-teman juga pasti tahu. Banyak mereka yang siap Pertalite. Berarti intinya apa? Salah sasaran kan? Sebenarnya kan Pertalite itu kan untuk motor, untuk kendaraan yang kelas menengah ke bawah, maafnya. Dan sebenarnya bantuan subsidi itu kan sudah dicanangkan dari pemerintah sebelumnya ya. Tapi memang pada kenyataannya yang memakai juga orang-orang yang tergolong mampu. Nah, di sini kita lihat lah perbandingan lah harga BBM Pertamina dengan BBM beberapa SPBU asing yang ada di Jakarta, terutama di Jakarta karena saya tinggal di Jakarta. Seperti halnya Shell, kemudian Vivo, kemudian ada lagi mungkin Caltex di beberapa titik, atau AKR. Itu harganya lebih tinggi loh guys dari Pertamina. Coba deh kalau nggak percaya kalian lewat deh. Misalnya yang terdekat nih, di Kebajeruk atau di Tebet, pasti kan ada tuh titik-titik Shell. Kalian perbandingin deh dengan harga Pertamina. Masih rendah mana? Pertamina atau Shell? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, naiknya BBM itu juga dipengaruhi dengan harga minyak dunia. Kalau misalkan harga minyak dunia naik, tapi BBM tetap di angka yang sama, itu malah kasihan APBN kita yang sebenarnya buat pembangunan untuk dari Sabang sampai Merauke, tapi hanya untuk subsidi. Ditambah lagi, uang itu tidak tersampaikan dengan subsidi yang sesuai dengan tujuan awal pemerintah, yakni kelas menengah. Tapi yang memakai malah mobil-mobil mewah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harga di minyak dunia sebenarnya tidak ada yang berharga 7.650. Tidak ada loh guys. Coba deh kalian pergi nih, apalagi teman-teman nih yang sering pergi ke luar negeri atau apa. Kalian lihat deh beberapa SPBU yang seperti tadi gue sebutin ya, yang beberapa merek. Itu lihat harganya mereka minimal kalau dirupiahin itu sekitar 17.000, 18.000. Bayangin coba, mana ada harga BBM di dunia dengan harga 7.650. Itu kan udah di bawah dolar, karena $1 itu 10.000. Nah, itu teman-teman pentingnya. Terus yang keempat, janganlah kita berteriak-teriak, istilahnya apa ya? Ya kayak, wah BBM naik, nanti nyala-nyalain ini itu. Nah sekarang gue tanya nih yang malu pada nih, terutama nih teman-teman yang lagi pacaran, apalagi yang naik motor matic, apalagi yang motor matic yang buatan Itali, nggak perlu lah gue sebutin mereknya lah, pasti tahu lah. Kalian foto ya kan di SPBU itu dengan harga yang 18.000, kalian bayar boncengan sama pacar, kalian nggak marah tuh? Nah ya kan, tapi kenapa kalian waktu
kita naik karena hal sesuatu yang dimana subsidi itu ya tidak selamanya gitu. Tapi kalian marah-marah. Ini teman-teman nih, buat teman-teman, subsidi itu sebenarnya lebih tinggi loh biayanya loh daripada istilahnya untuk membangun pelabuhan baru, untuk membangun jalan, untuk membangun bandara baru, untuk membangun irigasi sekalipun ya, bahkan sampai bendungan. Itu harganya lebih mahal loh dari pembangunan itu loh, harga subsidi loh. Bayangin coba berapa T? Mungkin sekitar ratusan T. Itu kalau membuat bendungan, bisa berapa puluh bendungan loh. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya untuk masyarakat luas. Misalkan bendungan nih di kabupaten mana, itu untuk mengairi sawah, untuk mengairi istilahnya perumahan, untuk air bersih, kemudian untuk mengairi beberapa tambak, ya kan? Terus kalau dibandingin dengan subsidi BBM, bayangkan coba, yang menikmati iya, yang naik motor, mobil. Tapi pada kenyataannya yang menikmati juga orang-orang mewah kan. Nah, harusnya gini, teman-teman menyadari bahwa Pertalite itu untuk motor, bukan untuk mobil. Dan kita pun berharapnya juga orang-orang maupun teman-teman yang naik mobil, cobalah ayo beralih ke Pertamax. Atau juga misalkan teman-teman pergi ke luar negeri atau apa, bensin mereka atau bahan bakar mereka itu sejenis dengan Pertamax dan harganya lebih mahal dong jika di kurs rupiah dari Indonesia. Seperti itu sih ya. Kemudian untuk yang keempat, kalau kita hanya mencerna dengan istilahnya asumsi dan sebagainya, ya kita tidak bisa teman-teman nih. Kita misalkan mengetahui hal BBM dan sebagainya, coba yuk kita cari data dulu. Kenapa sih harga BBM naik dan sebagainya dan sebagainya. Coba kalau kalian teman-teman lihat deh, kalian mungkin yang banyak berkomen tuh yang mungkin tinggal di Jakarta sekitarnya ya. Coba kalau kalian tinggal di luar Pulau Jawa ya, kayak di wilayah timur lah, atau di wilayah yang agak ke utara, ke perbatasan Filipina atau Malaysia. Coba bandingin. Dulu sebelum adanya pembangunan seperti era sekarang, bayangin coba harga bensin antara di Pulau Jawa, di Papua dan sebagainya itu beda loh. Karena apa? Tidak ada infrastruktur. Karena dulu uang itu dialihin untuk subsidi, dan subsidi. Jadi tidak maksimal ya istilahnya ya. Nah, akhirnya sekarang kan diubah stigma itu kan. Jadi uang itu seenggaknya seimbang antara untuk membangun dan sebagainya. Makanya teman-teman nih sekarang yang sering pesan online nih, yang sering keluar kota, yang sering keluar pulau, harganya malah kayak serasa same day kan. Maksudnya 3 hari, 2 hari barang sudah sampai. Karena apa? Karena ada infrastruktur. Coba seandainya uang itu digunakan untuk subsidi, mungkin kita nggak merasakan itu gitu loh teman-teman. Ya, untuk konklusinya, ya kita maupun gue juga berharap teman-teman tuh lebih kita lebih cerdas, lebih waras, jangan menggunakan emosi lah. Kalau hal yang istilahnya BBM naik dan sebagainya itu kan juga karena minyak dunia ya, nggak mungkin juga disalahkan. Dan di sisi lain juga kalau Pertalite digunakan terus dengan mobil yang mewah, lama-lama juga persediaan Pertalite kita habis gitu loh teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu, yuk kita cari atau istilahnya membaca lagi literasi yang ada lah gitu. Ya, setidaknya dengan obrolan kita ini yang mungkin simpel ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nantinya ya ada rasa oh iya ada benarnya juga. Mungkin kalau ada yang waktu itu sempat ngomel-ngomel ini itu ya cobalah kita healing lah istilahnya, kita mikir lah. Coba dulu di luar Pulau Jawa, ada salah satu pulau yang BBM-nya tuh harganya sampai ratusan ribu. Karena apa? Mereka nggak ada infrastruktur. Maka bensin itu diangkat dengan apa? Helikopter lah, kapal lah, ya seperti itu. Ya cobalah kita kan naik
3.000, 4.000 kan, bukan naik yang 10.000 atau 20.000 gitu loh. Toh juga kita tuh masih di batas ambang dolar gitu loh, karena patokan semua negara di dunia ini kan dolar gitu. Ya setidaknya untuk siang inilah teman-teman yang tadi yang ngomel-ngomel antara perbedaan Shell Pertamina, coba kita pikirin kembali lah. Harga bensin kita tuh masih murah dibanding bensin-bensin yang ada SPBU dari luar yang ada di Jakarta, seperti itu. Obrolan kita hari ini udah ya. Mungkin nanti kalau ada isu dan lain sebagainya, kita sharing-sharing bareng lagi lah. Yang penting inget nih, teman-teman jangan sumbu pendek ya. Kita obrol bareng ya, masalah-masalah kehidupan, sosial, bahkan even sampai politik. Cukup sekian dari gue Tiko Saputra dari segmen Opo Iki, obrolan politik terkini.